Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya. Nah, pada video kali ini saya akan merekap series drama Vincenzo episode ke-20. Dan inilah rekap lengkap alur cerita Vincenzo episode ke-20. Pada episode ke-20, akhir kisah cerita Vincenzo setelah apa yang terjadi dengan Chayong, sang adik Hanseo tak membiarkan kakaknya Babo menghabisi Vincenzo. Hanseo dia menyerahkan tubuhnya untuk melindungi Vincenzo, dan dia juga mengatakan kalau Babo memang tak seharusnya dilahirkan di dunia. Alhasil Hanseo dia yang terkena peluru panas menembus perutnya. Kemudian di saat Babo ingin menghabisi Vincenzo, beruntung di sini Babo kehabisan peluru dan Babo dia berhasil kabur dari kejaran Vincenzo. Kemudian di tengah situasi genting Hanseo yang sekarat, dia mengucapkan salam perpisahan kepada Vincenzo serta dia memberikan HP miliknya untuk digunakan sebaik mungkin. Hanseo anak yang baik yang harus mati di tangan kakaknya sendiri. Lanjut, untuk menghilangkan jejak dari Vincenzo, Babo dia membuang HP miliknya ke laut. Kemudian keadaan Chayong dia masih selamat dengan perawatan intensif di rumah sakit. Di tengah candaan mereka yang akhirnya Chayong merasakan sakitnya tertembak peluru panas. Di sini Vincent dia berpamitan kepada Chayong kalau ini merupakan malam terakhir bersama Chayong. Chayong berpesan agar Vincent tidak menghubungi serta pergi saja meninggalkan dia. Kemudian Babo dia menjadi buronan polisi atas pembunuhan kepada adiknya. Di siang hari Vincent memberikan HP milik Hanseo untuk diretas dan diinvestigasi oleh Pak An. Tak hanya itu, file guillotine diberikan kepada Pak An untuk digunakan sebaik mungkin, yaitu untuk menjerat para pejabat publik yang korup dan serakah serta keadilan negeri. Rencana Pak Han yang ingin berlindung dengan masuk ke penjara harus tertunda ketika Vincenzo menelpon dan berjanji akan memberikan jaminan atas hidupnya. Tetapi ada syarat jikalau Bu Choi bisa dibebaskan dalam waktu 3 jam. Di sisi lain, Babo tampak dia sedang membeli senjata dan merekrut para preman untuk menghabisi Vincenzo. Akhirnya Pak Han dia mengabulkan permintaan Vincenzo untuk membebaskan Bu Choi. Bu Choi kebebasan dari penjara langsung disambut telepon dari Vincenzo, di mana telepon itu membicarakan rekaman percakapan antara Pak Han dan juga Vincenzo atas pembebasan Bu Choi. Pastinya hal ini bertujuan untuk Vincenzo memudahkan memberikan ganjaran serta membunuh Bu Choi. Terlihat Pak Jo juga sudah siap membuntuti kemana perginya Bu Choi. Tujuan pertama Bu Choi adalah kembali ke Wusang, mengambil ponsel rahasia, kemudian menelpon Babo. Sadar akan dirinya yang dijebak oleh Vincenzo, Bu Choi dan Babo bersepakat untuk tidak bertemu. Babo berpesan untuk memindahkan dananya ke rekening pinjaman. Kemudian dia akan kabur ke Meksiko, menumpang kapal kargo. Melalui HP Hanseo, Pak An dia berhasil melacak posisi Babo. Kemudian Bu Choi ia langsung memindahkan dana rekening Babo. Di sisi lain, di tengah wawancara Pak Han, dia terlihat dibunuh oleh orang suruhan Babo. Walaupun di tengah keramaian, rencana Babo tetap berhasil. Vincenzo yang sedang melacak keberadaan dari Babo, ia tidak sadar ketika berpapasan dengan mobil Babo. Kemudian tiba di TKP pembunuhan Pak Han. Sadar kalau Babo telah pergi, Vincenzo lanjut mengikuti maps kemana perginya Babo. Kemudian Pak Jo dia yang masih membuntuti Bu Choi, dia memberikan lokasi di mana Bu Choi akan singgah. Alhasil Bu Choi dia dikejutkan sosok Vincenzo yang sudah ada di rumahnya. Semua pengawal Bu Choi telah dilumpuhkan oleh Pak Jo, tinggal Vincent yang eksekusi. Ternyata Vincent dia berhasil mencegah dana transaksi rekening pinjaman Bu Choi atas perintah Babo yang dibantu oleh Nona Seo. Di sini polisi menetapkan Vincenzo sebagai buronan setelah melihat rekaman CCTV dia menculik Bu Choi. Nah, di sini Bu Choi dia mendapatkan balasan atas ganjaran semua perbuatannya. Namun sebelum ajal menjemput, Vincent akan menghukum Bu Choi dengan membakar hidup-hidup. Sembari diiringi musik samba, Vincent membiarkan Bu Choi merasakan rasa sakit yang tidak terkira dari awal sampai akhir. Lenyap sudah, Bu Choi terpanggang. Kemudian adegan berlanjut, Pak An telah mengirimkan tim untuk mencegat Babo selagi Vincent menghukum Bu Choi, dan status buronan Vincent mengharuskan dia
untuk bertindak lebih cepat. Tim yang dimaksud oleh Pak An adalah Pak Lee, Pak Tak, Larry, dan juga Pak Seo. Tak perlu banyak cincong, mereka langsung menyerang serta memberantas Babo beserta pasukannya. Namun naas, di sini Pak Lee harus tertusuk pisau oleh Babo. Situasi yang menjadi genting, Vincenzo dia tepat waktu berada di TKP dan bisa melumpuhkan Babo dengan peluru panasnya. Di tengah Pak Lee yang sedang sekarat, dia berpesan agar Dalray sudah lahir nanti dia ingin Vincenzo sebagai bapak baptisnya. Tapi seketika situasi menjadi tambah genting. Saat polisi tiba, mereka bergegas untuk kabur dari kejaran polisi. Beruntung Vincenzo dia bisa lolos atas jasa dari Pak Seo yang mencegat polisi dan beralibi Pak Lee yang sedang terluka. Kabar penangkapan dari Babo membuat Cha-yong menjadi lega setelah tahu kalau Vincenzo telah berhasil menangkap Babo. Sekarang giliran Babo yang menjemput ajalnya. Di balik Pak An yang menemukan lokasi Babo, ternyata dulu diketahui ketika Han Seo mendapatkan hadiah jam tangan dari Babo tanpa ada yang mencurigakan. Lalu dia membongkar. Di situ ditemukan chip GPS. Lantas Han Seo menanamkan chip itu di semua jam tangan Babo. Disitulah posisi Babo bisa terpantau melalui HP milik Han Seo. Babo yang sudah tidak berdaya duduk manis di depan tombak penembus dosa. Tombak penembus dosa yang akan menusuk sedalam 5 cm setiap 5 menitnya, dan rasa sakit perlahan menyiksa hingga akan menembus paru-paru. Setelah itu dipastikan akan mati seketika. Babo mendengar hal itu, dia sangat ketakutan. Rasa puas penonton atas kejahatan Babo dibayar tuntas oleh Vincent. Tak lupa, Vincent mengambil jam tangan sebagai souvenir dari Babo. Setelah eksekusi Babo dan alat yang sudah disetting otomatis, secepat mungkin Vincent kabur dari Korea. Dia ragu ingin berpamitan dengan Cha-yong, dan di sini Vincent dibantu oleh Pak An dan juga paspor Korea yang dibantu oleh Direktur Tai. Dia hanya memiliki waktu 30 menit saja untuk segera pergi meninggalkan Korea. Perpisahan yang menyedihkan di antara mereka. Beruntung Cha-yong dia masih bisa berpamitan dengan Vincenzo. Peluk hangat Vincent membuat kesedihan serta kerinduan semakin mendalam. Cha-yong dia tak bisa menahan air mata kesedihan ini dan melepas kepergian dari Vincenzo. Keesokan harinya Babo dia sudah tidak berdaya lagi, dimakan oleh sang burung gagak. 1 bulan berlalu, Vincenzo kabur tanpa jejak sedikit pun. 1 tahun kemudian, kehidupan tampak tenang, normal, tanpa kegaduhan. Yang tersisa sekarang adalah Pak Kim, calon presiden nomor urut 3. Di tengah kampanye yang menyinggung Gumga Plaza, sekarang giliran Cha-yong dan juga penghuni Gumga yang membereskan tindak arogan Pak Kim. Mereka, para keluarga Kasano Gumga, semakin solid menuntut keadilan dan menuntaskan para pejabat yang tamak. Adegan berlanjut di sini lama tidak terdengar. Pemimpin Bang Sin Kawang, Hwan Duk-bae, dinyatakan bersalah atas pelecehan seksual, serta Bu Oh, emak dari Vincenzo, terbukti melakukan pembunuhan tidak disengaja. Semuanya telah mendapatkan ganjaran masing-masing. Pak An sekarang sudah menjadi direktur dari agen kejahatan internasional. Dia merindukan konsekler yang tak kunjung menemukan keberadaan dari Vincenzo, serta Pak Jo, dia yang juga bergabung kembali dengan agensi kejahatan internasional. Pak Lee masih hidup dengan keluarga kecilnya bersama Dalray. Raut wajah Nona Seo atas kebahagiaan serta bagian emasnya. Kuil Naniak berubah menjadi kuil untuk melamar, dan bagian emas untuk para biksu, yaitu patung Buddha, tersimpan di dalam bunker di bawah kuil. Di tengah ketenangan para warga Gumga, di sini kerinduan Cha-yong atas Vincenzo kembali membuatnya bersedih. Vincent tampak masih berkomunikasi melalui kartu pos dan surat-suratnya. Di sini bertuliskan, teman seperti satu jiwa dalam 2 tubuh, serta satu lagi kartu undangan peringatan hubungan diplomatik Korea dan Italia. Di pertemuan ini akhirnya Cha-yong bertemu dengan Vincenzo. Vincenzo dia mengajak Cha-yong untuk ke Pulau Malta. Ya, gambar pulau yang ada di balik kartu pos selama ini, Vincent ternyata telah membeli pulau itu dan memberi nama Park Liuza. Dan ternyata fakta di balik semua emas telah dipindahkan di rumah Cha-yong. Mereka menata para emas-emas tersebut sebagai dipan kasur tempat tidur. Vincenzo dia tinggal di pulau Park Liuza bersama keluarga Kasano. Tapi ini merupakan kabar rahasia. Di pertemuan ini mereka saling melepas rindu. Begitu juga dengan Vincenzo yang terus memikirkan Cha-yong setelah keluar dari Korea. Hingga yang paling dinanti semua penonton series drama Vincenzo adalah Kissin.
Setelah sekian lama 20 episode, akhirnya terjadi adegan romantis yang penuh keuuan membuat atmosfer semakin menjadi-jadi. Pertemuan mereka tidak berlangsung lama dan harus berpisah kembali. Di akhir kisah Vincenzo, dia masih seorang penjahat yang tidak mempedulikan hukum karena hukum lemah dan kosong. Kata-kata terakhir perpisahan dari Vincenzo bahwa kejahatan itu agung dan megah. Itu menjadi akhir kisah series drama Vincenzo serta perpisahan series drama ini yang sudah tamat. Nah itu dia guys, sedikit rekap lengkap alur cerita series drama Vincenzo episode ke-20. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, berkah untuk kita semua. Saya pamit and